ini kelompok 12. Oke. Ini nanti dihilangin aja ya ininya. Nah, ini yang sudah di pendahuluannya lengkap ada penelitian terdahulu. Nah, nanti cek lagi ya yang belum mengumpulkan dicek lagi. Ini karena mubazir ya. Karena sudah ada tahun, ini pasti tahun nggak usah pakai tahun lagi. Nah, kemudian nih di paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ini sudah ada penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu ini judulnya. Nah, ini judulnya pakai karena ini artikel kan? Karena ini artikel. Nah, ini gunakan tanda kutip 2 ya. Nah, tidak perlu dimiringkan tapi pakai kutip 2. Kemudian olehnya penulisnya itu cukup nama akhir saja. Nama akhir pengarangnya berarti Prabowo dan Herianto, tidak perlu dicantumkan gelar gitu. Walaupun itu dituliskan gelar tidak usah dicantumkan gelarnya. Boleh pakai yang diterbitkan pada 2013 atau kita juga bisa menggunakan dari sini misalnya Prabowo dan Herianto kurung aja di sini 2013 begitu ya. Nah, ini isinya apa? Nah, ini sudah dikutip. Jadi menjelaskan sedikit tentang isi artikel yang menjadi penelitian terdahulunya apa. Disinggung sedikit ya. Di sini ini sudah oke. Nah, kemudian di sini juga hubungan mahasiswa kalau yang ini. Jadi ini yang penelitian terdahulunya. Nah, yang membedakannya jadi novelty-nya, jadi kebaruan dalam penelitian punya kita itu apa? Nah, ini sudah di sini. Gitu ya. Ini sudah oke. Kemudian rumusan masalahnya oke, ruang lingkup sudah. Nah, ini di anggapan dasar. Karena di anggapan dasar itu kan mengutip ya sama seperti tadi yang di penelitian terdahulu. Jadi cukup nama akhir pengarang, kemudian tahun dan halaman. Gitu ya. Jangan ditulis lengkap. Apalagi pakai gelar, tidak perlu pakai gelar. Bahkan dalam daftar pustaka juga nggak perlu pakai gelar ya. Nah, kemudian ini nanti mungkin ada teman-teman yang sama. Jadi tidak boleh menggantung hanya judul subbab ya. Ya betul, judul subbab. Ini tidak boleh. Jadi harus ada kalau mau ini di enter saja, jadi digabungkan dengan isinya. Ini nggak boleh seperti ini. Atau hanya ini subbab dan sub-subbab itu juga tidak boleh ya. Nah, jadi harus ada minimal 1 baris isi gitu. Jadi kalau ada yang menggantung seperti ini di enter saja supaya dia gabungan ini. Gitu ya. Tidak boleh. Dan terakhir sistematika. Untuk sistematika ini gabungan semuanya 1 paragraf. Jangan dibagi-bagi per paragraf seperti ini. Gitu ya. Kemarin juga saya sudah sampaikan kalau yang template dari saya karena itu contoh ketika saya menjelaskan pada Anda, tapi kalau ini jadikan 1 paragraf gitu karena tidak boleh 1 paragraf hanya 1 kalimat gitu ya. Itu yang berkaitan dengan bab 1 yang kemarin. Nah, yang belum mengumpulkan disesuaikan ya dengan tadi anggapan dasar, kemudian ada penelitian terdahulu dan ada novelty-nya, ada kebaruan penelitiannya apa. Itu yang paling penting. Jadi supaya tidak terindikasi plagiat. Nah, ini akan kita bahas plagiat itu seperti apa. Oke, sebelumnya ada yang akan ditanyakan dulu dari yang bab 1 yang tadi yang sudah dikumpulkan ataupun yang belum mengumpulkan, yang baru akan mengumpulkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita ke sebentar. Ke plagiarisme. Nah, ini mengapa kita bahas ini karena kita akan masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini kita akan mengutip dan di sini yang memang rentan plagiat ya. Nah, rentan plagiat. Oke. Nah, ini berkaitan dengan plagiarisme. Nah, mengapa kemudian plagiarisme ini kita pelajari? Nah, oke, ini ada beberapa berita dari ini 2017 ya, ada rektor UNJ dicopot sementara gelar S3-nya plagiat karena dia dituduh plagiat ya, si disertasinya diindikasikan plagiat. Ini di tahun 2017. Kemudian di tahun 2014 juga ada rektor Maranatha ya. Sama ini juga disertasinya diduga plagiat jadi dicopot. Kemudian di 2010 pernah ada dosen ITB, dia terbukti menjiplak ya, terbukti plagiat, jadi gelar doktornya dicabut. Ini tuh kalau tidak salah
karena salah satu artikel, salah satu syarat untuk menjadi dokter itu kan harus menulis artikel dan dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, ternyata ini tuh plagiat si artikel jurnalnya gitu. Itu sama persis dengan yang ada di Kanada kalau tidak salah waktu itu. Jadi gelar doktornya dicabut ya. Nah, ini hati-hati. Nah, mengapa kemudian ini dibahas? Karena ternyata plagiat itu banyak juga di dunia akademisi dan ya ini contohnya orang-orang besar yang kemudian terseret ya kasus-kasus seperti ini. Nah, apa itu plagiat? Nah, plagiat itu ini ada nih peraturan Menteri Pendidikannya juga dari KBBI dan dalam online dictionary ya. Nah, plagiat itu perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini ya, dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Nah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini jadi bisa saja itu memang tidak disengaja karena ketidaktahuan ya. Makanya tadi di bab 1 di pendahuluan di akhir itu harus ada penelitian terdahulu supaya kita tahu oh ada orang yang sudah meneliti ini atau belum gitu ya. Begitu. Dan ini apalagi kalau mengakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber. Makanya disinilah fungsinya kita harus mengutip ya gitu. Kalau menurut KBBI plagiat itu pengambilan karangan pendapat orang lain dan menjadikannya soal karangan sendiri karena dia tidak mencantumkan sumbernya ini punya siapa. Nah, begitu juga kan dalam online dictionary for library and information science. Jadi copying or closely imitating take quote of another writer. Jadi ya sama ya, mengakui punya orang lain gitu. Jadi diambil eh, apa isinya tapi tidak menyebutkan sumbernya. Nah, without permission ya. Nah, gitu. Nah, itu yang disebut dengan plagiat. Nah, kemudian ruang lingkup plagiat itu apa saja sih yang bisa diplagiat dalam karya ilmiah? Ya, ini mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumber. Jadi kalau kita mau copas nih, ambil dari punya orang lain, pakailah tanda kutip kalau mau copas ya. Nah, itu ini kalau misalkan tidak pakai tanda kutip pasti dia akan terindikasi plagiat apalagi nggak ada sumbernya ya. Kemudian menguasai gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kita sudah ambil idenya, kita paraphrase, nah, tapi kemudian setelah kita paraphrase pun kita tidak menyebutkan sumbernya. Nah, itu juga tidak boleh ya, gitu. Nah, kemudian menggunakan fakta atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitasnya. Nah, ini pernah terjadi pada salah satu rektor juga. Nah, kasus terakhirnya saya tidak tahu ya karena keburu pandemi waktu itu, dia menggunakan data punya mahasiswanya gitu untuk dijadikan disertasinya dia, tapi tidak menyebutkan identitasnya. Nah, itu pun kena plagiat ya. Nah, ada lagi mengakui tulisan apalagi ini mau tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Jadi plek-plek semuanya sama kecuali nama penulisnya saja yang berbeda ya. Nah, ini yang bisa terjadi plagiat atau melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitasnya ya. Mengubah kalimat orang lain dalam kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, idenya tetap, cuman kalimatnya aja yang diganti gitu. Tapi tetap sumbernya tetap tidak dicantumkan itu juga plagiat ya. Nah, ini menyerahkan suatu karya yang dihasilkan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri gitu. Itu punya saya padahal bukan gitu ya. Nah, itu juga ini ruang lingkup plagiat yang memungkinkan untuk terjadinya plagiat itu dengan seperti ini. Nah, dari sini dari ruang lingkup plagiat ini kita bisa tahu oh jenis plagiatnya seperti apa. Nah, jenis plagiarisme itu yang pertama self plagiarism. Nah, ini hati-hati karena memang ini yang banyak terjadi karena penulis menganggap hasil karya ilmiah itu mau hasil karya ilmiahnya atau hasil karyanya pokoknya itu adalah punya dia gitu. Nah, si self plagiarism ini si penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi atau mendaur ulang karya ilmiah yang sudah diterbitkan. Ini tidak boleh ya. Jadi misalnya kita sudah pernah menulis, kita sudah pernah publikasi. Nah, tulisan ini akan kita publikasikan di media yang lain, tinggal nambahin dikit-dikit. Nah, itu tidak boleh ya. Itu dari yang sudah terbit, yang punya kita yang sudah terbit, itu harus dicantumkan karena saya aktif di jurnal, jadi pengurus jurnal dan tugas saya memang kebagian untuk mengecek plagiarisme. Pernah ada satu penulis
ketika dicek plagiarisme itu sampai 90%. Dan setelah dilihat ternyata itu sama dengan tulisan dia yang pernah terbit. Jadi bukan plagiat punya karya orang lain, tapi plagiat pada karyanya dia sendiri gitu. Si artikel itu sama-sama ditulis dalam bahasa Inggris, hanya yang pertama itu dia sudah terbit di proceeding konferensi internasional di Turki kalau tidak salah waktu itu. Kemudian dimasukkan ke jurnal kami, tinggal menambah sedikit-sedikit itu mah sama, makanya 90% tuh ya karena gambar sama, caption gambar, keterangan gambarnya sama, judul sama, itu mah setiap paragrafnya sama, hanya ditambah satu kalimat aja gitu. Nah itu self plagiarism, tidak boleh juga ya. Itu hati-hati dengan self plagiarism karena kebanyakan juga di sini menganggap itu kan punya saya, tetap tidak bisa ya. Begitu. Nah, kemudian plagiarisme kata demi kata. Nah, ini menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumber. Jadi tadi copas, tapi kita tidak mencantumkan sumbernya ini punya siapa. Nah, itu juga tidak boleh ya. Tuh, plagiarisme kata demi kata disebutnya. Nah, ini juga pernah terjadi. Jadi ada sampai 86% ketika dicek, dan itu dia ngambil, si penulisnya ngambil dari blog-blog gitu. Tinggal copas, sambung-sambungin, disusun jadilah satu makalah gitu. Nah, itu kadang ada juga yang seperti itu ya. Itu tidak boleh karena itu masuk plagiarisme kata demi kata ya. Kemudian yang selanjutnya plagiarisme atas sumber. Nah, plagiarisme atas sumber ini penulis menggunakan gagasan orang lain. Ini yang tadi dari paraphrase, udah diparaphrase tapi tidak menyebutkan sumbernya. Tetap saja itu plagiat ya. Nah, yang terakhir ini yang ya bisa disebut kriminal juga, sampai ya banyak orang-orang besar yang terseret itu karena ini plagiarisme kepengarangan. Jadi mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain gitu. Itu punya orang lain tapi kemudian diubah aja namanya jadi nama dia gitu. Atau dialih bahasakan misalnya tulisan dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita masukkan, kita publikasikan sebagai karya kita. Nah, itu tidak bisa juga ya. Itu masuk kepada plagiarisme kepengarangan tetap ya. Nah, ini jenis-jenis plagiarisme yang harus kita tahu supaya kita terhindar ya, karya ilmiah kita terhindar dari sini. Karena pernah ada juga dulu adik tingkat saya skripsinya itu plagiat gitu. Dan itu kan tahunya setelah beberapa tahun gitu. Setelah dia udah lulus, nah untungnya nggak disuruh ngulang ya sama Unpad waktu itu. Jadi maksudnya nggak dicabut tapi disuruh ngulang, maaf ya. Jadi nggak dicabut si gelar sarjananya, tapi dia harus membuat skripsi yang baru gitu. Karena ada yang dicabut kan, seperti tadi gelar doktornya yang dosen ITB itu dicabut, jadi dia harus ngulang lagi dari awal. Nah gitu, jadi hati-hati ya untuk plagiarisme ini. Nah ini sanksinya. Nah ini kalau lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, kemudian terbukti plagiat, itu penjara 2 tahun atau pidana 200 juta. Nah, ini kalau ini menurut undang-undangnya, ada undang-undangnya ya tahun 2003. Nah, sedangkan ini ada peraturan menteri, sanksinya apa bagi mahasiswa? Ya teguran dulu, peringatan tertulis, penundaan pemberian haknya, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, ini bisa sampai seperti ini ya. Dan dengan tidak hormat, bahkan pembatalan ijazah bisa sampai seperti itu. Jadi hati-hati ketika menulis karya ilmiah, mengutip terutama apalagi kalau sampai plagiarisme kepengarangan, itu biasanya terjadi kenapa sih sampai dia udahlah karya orang lain dianggap punya dia aja, jadi cuman mengubah namanya aja ya, biasanya karena kepepet ya, waktu yang tidak ada lagi, kemudian tidak sanggup ya udah ambil aja yang ada gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah harus hati-hati ya, ini sanksinya. Nah bagaimana cara menghindari plagiarisme? Yang pertama tentu berperilaku jujur. Kalau itu bukan punya kita, aku itu bukan punya kita, gitu ya. Tetap cantumkan sumbernya gitu. Karena itu punya orang lain, bukan punya kita. Kemudian, nah ini yang kedua, gunakan sumber yang kredibel. Nah, di sini kita bisa mencari referensi-referensi yang jelas gitu. Tidak boleh referensi yang abal-abal gitu ya, atau tidak jelas. Makanya Wikipedia itu tidak boleh ya, diharamkan untuk sebuah karya ilmiah kalau kita mengambil isinya. Tapi kita lihat kan di Wikipedia itu ada di bawahnya ya, ada referensi. Nah, bisa kita lihat langsung ke referensi utamanya gitu ya. Nah, itu gunakan sumber yang kredibel. Kemudian kita Perpusnas juga punya namanya OneSearch ID, onesearch.id. Nah, itu di situ jutaan referensi ada di situ. Ada buku, ada artikel, majalah, koran, semuanya bisa kita akses di situ ya. Jadi gunakan sumber yang kredibel karena dalam karya ilmiah nggak boleh ini siapa, kita mengutip dari siapa, anonim, nggak ada namanya, ya nggak bisa. Kalau
tidak ada namanya, tidak bisa kita jadikan referensi. Nah, kecuali kalau misalnya dari website lembaga, misalnya dari ITB nih, kan kalau website ITB tidak dituliskan nama penulisnya di situ. Nah, itu kita masukkannya nama laman lembaganya, gitu ya. Misalnya ITB ACID gitu, misalnya begitu. Atau websitenya BRIN, misalnya kita ngambil dari websitenya BRIN. Nah, itu silakan boleh nama lamannya karena itu nama lembaga. Jadi nama lembaganya yang dituliskan di situ. Tidak usah dibalik kalau itu ya, dan tidak usah nama akhir saja. Nama lembaga semuanya dituliskan itu. Nah, kemudian yang ketiga, gunakan teknologi untuk saat ini ya, aplikasi teknologi informasi karena sangat banyak yang bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi untuk kita menghindari plagiarisme. Nah, untuk pengecekan tata bahasa sebetulnya untuk pengecekan tata bahasa, ini juga banyak aplikasinya ya. Ada Grammarly kalau bahasa Inggris. Nah, ada kalau bahasa Indonesia ada si Pebi. Nah, ini punyanya Badan Bahasa juga. Jadi temannya KBBI ya. Temannya Puebi juga. Nah, ini lamannya namanya si Pebi. Nah, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini hanya memang baru bisa untuk Windows gitu. Yang OS-nya belum ya. iOS-nya belum. Nah, ini baru Windows aja. Jadi bisa dicoba. Nah, caranya si PEB itu nanti seperti apa? Nanti ada di lamannya sipebi.kemdikbud.go.id atau buka saja lamannya KBBI, KBBI daring ya. Nah, itu di bawahnya ada tentang si PEBI gitu. Tinggal diklik nanti masuk ke sini. Ini nggak perlu bikin akun, tinggal kita masuk ke sini nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kita masukkan. Nah, kita si artikel kita nih yang mau diperiksanya. Nah, nanti kalau di sini bisa dimasukkan kalau satu file boleh, tapi satu file itu harus diubah dulu ke TXT ya, teks. Nah, harus diubah ke teks, jadi nggak bisa satu file Word gitu, nggak bisa. Nah, ini nanti dimasukkan di sini atau kita bisa copas misalnya satu bab gitu dicopas di sini. Nah, baru nanti klik di sininya. Diklik nanti dia akan hasilnya seperti ini. Laporan hasil penyuntingannya gimana? Oh, ternyata ini ada kata hubung intrakalimat yang harusnya di dalam ini disimpan di awal. Nah, itu kan. Kemudian ada kata yang ambigu yang seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ingin lebih jelas nanti bisa diklik yang ini. Nah, ini katanya sebelah mana gitu. Itu. Ini laman ya aplikasi untuk tata bahasa gitu. Bisa Anda gunakan di sini ya. Bisa yang kebetulan nggak bisa yang di sini. Oke, nah kemudian ini software pengecekan plagiat. Nah, jadi kalau nanti Crealmnya sudah selesai, misalnya bab 2 nih, terutama bab 2 sudah selesai, kita bisa cek apakah berapa persen sih similarity-nya, kesamaannya dengan artikel yang sudah ada. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau Small Cell Tools ini gratis. Quetex juga gratis, tapi ada yang berbayarnya. Hanya itu namanya ada harga, ada rupa ya. Jadi kalau gratis hanya bisa per 1000 kata. Nah, 1000 kata ada hasilnya, 1000 kata ada hasilnya. Tapi kalau berbayar itu bisa satu file kita cekkan gitu ya. Ini juga di Quetex ada yang premiumnya. Nah, itu satu file. Kalau Turnitin memang dia berbayar dan dia bisa satu file gitu, langsung masukkan. Nah, ini biasanya dilanggan oleh kampus-kampus ya, Turnitin ini karena yang buat student ya. Nah, ini bisa waktu itu entah ITB sudah atau tidak, tapi ada beberapa prodi yang sudah menggunakan ini, Turnitin ini karena memang harganya lumayan ya, lumayan mahal gitu. Tapi sekarang banyak di Tokopedia gitu ya, itu jasa pengecekan Turnitin. Satu filenya 30.000 kalau nggak salah, ada yang 30.000, ada yang 50.000 gitu ya, untuk mengecek seluruh filenya karena ingin akurat gitu ya. Memang ada harga ada rupa tadi saya sampaikan juga. Nah, ini contohnya kalau kita pakai yang Small Cell Tools. Nah, ini yang hijau ini yang aman, nah yang merah ini yang terindikasi plagiat. Nah, nanti kalau dari sini, oh ini ternyata merahnya plagiat, kita bisa parafrase gitu ya. Kita bisa parafrase karena pernah ada mahasiswa saya juga yang asalnya 60%, kemudian kan terlihat ada yang merah-merah begini, dia paraphrase sampai jadinya hanya 10% gitu ya. Di parafrase aja. Ini contohnya yang Small Cell Tools nanti seperti ini. Kalau yang Quetex, nah Quetex dia lebih
lebih informatif, jadi tahu yang merah ini dia yang terindikasi plagiat dan samanya dengan artikel yang mana, gitu ya. Ini 77% similarity-nya, samanya dengan artikel yang mana, ini ternyata di sini samanya dengan artikel yang ada di repositori UPI, sama banget ya. Nah, dan dia tidak mencantumkan sumber makanya. Ini makanya kalau Copas harus pakai tanda kutip 2. Nah, kalau tidak pakai tanda kutip 2 dia akan terindikasi merah seperti ini, gitu ya. Ini yang kue teks. Nah, kalau yang tune it in ya karena memang dia berbayar lebih canggih juga. Jadi dia lebih akurat gitu ya. Nah, ini tapi saking akuratnya, nah itu kelemahannya yang seperti ini pasti kena ya merah abstrak. Bahkan menuliskan Institut Teknologi Bandung aja ini kena nih. Gitu ya. Nah, ini kalau yang tune it in, nah di sini persennya ini 40% dan kita bisa tahu ini yang samanya dengan sumber mana aja, berapa persen kesamaannya, gitu kalau yang tune it in ya. Nah ini silahkan nanti bisa pakai manapun, yang jelas ketika kita sudah menggunakan aplikasi pengecekan plagiat ini, supaya kita terhindar ya. Jadi mungkin kita lupa yang harusnya pakai tanda petik, nggak pakai tanda petik gitu, yang Copas tuh nggak pakai tanda petik. Ini kedetek kalau di sini. Karena pernah juga ya, oh ternyata ini tuh Copas, ternyata lupa nggak pakai tanda petik. Dipakaiinlah tanda petik di awal dan di akhir yang di Copasnya. Dicek lagi itu aman, gitu ya. Jadi nggak merah lagi gitu, nggak tidak terindikasi plagiat lagi. Gitu ya. Tuh banyak sih sebetulnya ada Scanplug, banyak yang memang gratis-gratis, tapi ya tadi kalau gratis itu hanya per 1.000. Kalau mau yang lebih akurat memang yang berbayar sih, seperti itu ya. Ini salah satu alat ya supaya kita terhindar dari plagiat. Nah, kemudian ini juga kita bisa menggunakan aplikasi pengutipan. Nah, bisa pakai Mendeley. Ini sebetulnya beda providernya aja, tapi sama ya, Mendeley, Zotero, dan Endnote. Minggu lalu saya sudah sampaikan untuk mengunduh Mendeley ya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, ini tuh kalau dengan aplikasi pengutipan ini, nanti kita bisa mengutip di tulisan di karya ilmiah kita, dan apa yang kita kutip itu nanti akan muncul juga di daftar pustaka. Jadi ya terhindarlah kita dari plagiat karena biasanya kebanyakan ada yang di kutipannya muncul namanya, kita mengutip punya orang, tapi kemudian kita lupa dituliskan di daftar pustaka. Atau malah sebaliknya, daftar pustakanya banyak sekali, tapi ternyata isi nama itu kan nggak muncul, nggak dikutip di isi karangan ilmiahnya. Gitu, makanya ini gunakan aplikasi pengutipan. Ini boleh sih pakai Mendeley, Zotero, atau Endnote. Kalau saya pakainya Mendeley. Nah, kalau Endnote ini beda aja, ini dari Elsevier, Endnote itu dari Word of Science ya. Nah, kalau Zotero juga ada providernya. Ini cuma beda itu aja. Nah, kita akan coba yang sudah install aplikasi Mendeley, ada kesulitan nggak? Saya buka dulu Mendeley punya saya. Ada yang sudah mengunduh? Oke. Hmm. Sebelum kita ke pengutipan, ke sini dulu. Oke. Nah, ini kalau sudah bisa masuk, nanti seperti ini, kan sudah punya akun ya, kita sudah punya akun. Nah, sebenarnya enak ketika kita sudah punya akun di Elsevier ini kan punya Elsevier. Kita juga bisa mencari referensi di situ, gitu. Banyak ya. Nah, ini kalau sudah klik di tools-nya, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word. Ini harusnya ntar di share screen-nya desktop biar gampang ganti-gantinya ya. Oke. Nah, di tools ini instalkan Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ini kan ini free kok. Nah, ini karena kita sudah punya. Nah, ini nanti akan terintegrasikan ke Microsoft Word-nya kita. Gitu, tinggal buka aja Word-nya.
Nah, nanti akan begini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti klik di referensinya, ini kan sudah ada Mendeley-nya, gitu ya. Oke, sebentar. Jangan pakai yang ini, kita pakai yang baru. Gimana sih cara menggunakan Mendeley-nya? Nah, oke. Ini, nanti kan di reference itu muncul ini, Mendeley site. Nah, kita masukkan database. Nah, ini database-nya sudah terambil dari yang tadi database yang ada di Mendeley kita. Oh iya, belum ke situ ya. Tadi belum dijelasin yang Mendeley-nya. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke sini, ini database kita. Sebetulnya di Microsoft 365 juga ada kan reference manager ya, cuma di situ tidak ada database. Nah, kalau di sini kelebihannya kita punya database. Dari database ini bisa dipakai kapanpun, sampai kapanpun ya, sampai nanti Anda membuat tugas akhir misalnya, ini tetap bisa digunakan. Gitu. Nah, bisa kita kalau misalkan punya file PDF-nya bisa langsung di-drag, masukkan ke sini, nanti dia akan menyusun sendiri kalau kita punya filenya. Atau kalau misalkan kita nggak ada filenya, tapi kita menyusunnya akan secara manual gitu. Tinggal di sini aja, add new. Nah, add entry manually. Ini kan kalau ada file dari komputer, kalau kita memasukkan langsung, nanti dia akan nyusun sendiri. Tapi bisa juga manual. Kita memasukkannya manual. Nah, di sini juga banyak tipe-tipe referensinya. Ada jurnal banyak sekali ya. Nih, bahkan bill aja bisa masuk ya. Ada book section ya. Studi kasus ya. Komputer program, conference proceeding, ensiklopedia, film, wah semuanya ada. Mau ya majalah, koran, paten, laporan ya. Itu semuanya bisa, bahkan television broadcast aja bisa di sini. Tinggal nanti klik apa referensi yang akan kita masukkan. Kalau misalnya jurnal, artikel ilmiah, makanya harus diisi itu nama, ini apa judulnya, kemudian nama penulis. Nah, nama penulisnya jangan lupa dibalik gitu, karena kalau kita tidak dibalik, nanti urutan di sininya juga salah gitu ya. Ini harus dibalik namanya, kemudian nama jurnalnya apa, terbit tahun berapa, volume berapa gitu ya. Kalau mau masukkan abstraknya di sini. Makan terbitnya kapan gitu. Nah, ini bisa tinggal kita kalau sudah add entry, udah nanti akan muncul di sini, akan muncul di database kita. Atau kalau mau buku, beda lagi nanti yang diisinya. Kalau kita mau mengisinya buku, maka yang diisinya ya judul, penulisnya siapa, tahun terbitnya, dia ada berapa halaman, halamannya dari halaman berapa berapa yang akan kita kutip gitu ya. Kalau edisinya ada, kalau ada editor, maka editornya dimasukkan. Nah, kota ya, kota kemudian publishernya, ini bulannya abstraknya silahkan. Jadi silahkan nanti diisi, kalau ini sudah diisi maka akan seperti ini. Nah, ini ya, ini juga yang sudah lama. Ini yang pembaruan, ada yang saya yang sudah banyak akunnya, entah pas ganti laptop tuh nggak ada, tapi yang ini mah tetap ada gitu ya. Mungkin waktu itu emailnya yang berbeda. Nah, ini kita bisa masukkan. Nah, setelah kita masukkan di sini, maka di Word-nya juga akan ada ya. Nah, ke Word-nya sekarang. Nah, di Word-nya akan seperti ini. Nih, ini tuh ya, ini yang ada, yang tadi di database, yang ada database ya. Nah, kalau sudah begini, kita sudah punya database. Nah, ini juga ada, misalnya kita akan mengutip. Oke, misalnya kita akan mengutip, di sini kita kutipan. Nah, ini yang kita kutip, ini punyanya siapa? Gitu. Oh, kita ngambilnya dari ini, dari sosiolinguistiknya. Oke, tinggal insert saja. Klik. Oke, drive. Nah, ke sini. Sebentar, nggak usah diedit, nggak usah diedit. Nah, ini sudah muncul ya, nama, kemudian tahun. Kalau mau diedit juga bisa, tapi tidak perlu. Nah, nanti sudah seperti ini. Ini kan dari buku ya. Nah, misalnya kita ngutip lagi dari kutipan-kutipan ini, kita mau ambil yang artikel.
Nah, misalnya ini. Oke, insert citation-nya. Nah, sip. Ini kan munculnya nama akhir pengarang dengan tahun. Nah, setelah itu kalau ini sudah ada, nah nanti kan kita harus menyusun daftar pustaka. Di bawahnya itu untuk daftar pustaka. Nah, karena ini sudah ada, kita sudah mencantumkan kutipan kita yang ada database ini, yang kita kutip. Jadi apa nih yang mau kita kutip? Dituliskan, kemudian dimasukkan ke database, nanti akan ada di sini. Nah, pas kita ngutip, masukkan si referensinya. Nantinya kalau mau bikin daftar pustaka, tinggal di more, insert bibliografi. Nah, nanti akan begini. Kan ini yang judul artikel, ini yang judul buku gitu. Dan dia juga sudah menyusun secara alfabetis. Kalau misalnya kita akan mengganti stylenya, karena style untuk daftar isi dan pengutipan itu banyak ya. Ini ada citation style. Nah, ini yang kita pakai ini APA. Ada APA, MLA, ada Chicago, banyak ya. Ada IEE, Nature, Vancouver. Kalau mau nambahin lagi juga silahkan, banyak di sini. Tinggal dicari. Nah, kalau misalkan kita akan ubah, misalnya IEE, nah akan begini. Nah, gitu. Jadi ketika kita ambil satu nih, ambil, oh kita mau pakai modelnya siapa, nanti dia akan ngikutin gitu. Makanya itu kelebihannya ketika kita menggunakan aplikasi pengutipan. Jadi kalau yang akan kita ambil ya akan sesuai gitu, kita pakainya yang mana gitu. Karena tapi biasanya yang umum kita gunakan yang APA ya, yang APA yang umum. Kalau IE itu biasanya orang stay dia pakainya IE gitu. Ada yang pakai Nature sekarang ya, Vancouver banyak. Nah, ini jadi seperti ini kalau kita menggunakan aplikasi ya, aplikasi pengutipan. Makanya saya sarankan unduh saja Mendeley-nya, kemudian seperti langkah tadi ya diintegrasikan ke Word-nya. Nanti kalau sudah ada kan muncul di sini. Kalaupun misalnya kita nanti menambah di database Mendeley-nya, itu kan tinggal di ini saja ke sini update from library gitu. Dan ini tuh setiap ada yang baru misalnya kita masukannya banyaknya tentang engineering misalnya mesin engineering. Nanti tuh suka masuk ke email dari si Elsevier-nya, dari Mendeley-nya. Ini ada artikel yang tentang ini loh, tentang mesin engineering. Nah, mau diambil atau enggak, tinggal klik, nanti akan masuk ke database kita. Gitu ya. Itu enaknya seperti itu. Oke, itu untuk penggunaan aplikasi pengutipannya ya. Nah, sebelum dilanjutkan, jika ada yang tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagaimana cara mengutipnya. Ya. Kutipan itu jangan sampai satu halaman kutipan semua, karena kan kutipan itu hanya pengambilan satu kalimat atau lebih, jadi jangan banyak-banyak. Karena tujuan mengutip itu untuk ilustrasi atau memperkokoh argumen aja, gitu ya. Tidak usah kemudian pernah ada yang sampai berhalaman-halaman itu mengutip ya. Kutipan semua dicopas lagi, nah itu jangan ya, tidak boleh. Nah, kemudian kata Azaria, kutipan itu semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide Anda ya. Nah, makanya kalau kita mengutip itu harus menuliskan sumbernya karena kan itu bukan ide kita gitu ya. Mau kalimat atau paragraf itu ide kita. Nah, ini pengutipan ini memang hal yang biasa di dunia karya tulis ilmiah, tapi harus sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Nggak boleh makanya kayak tadi yang diambil semuanya mengubah namanya, mengubah nama aja gitu ya, atau kita copas tanpa menyebutkan sumber. Nah, itu tidak boleh ya. Tuh, kemudian kutipan ada berapa jenis? Ada dua ya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung mengutip secara lengkap tanpa mengubah apapun. Nah, yang copas itu maksudnya kutipan langsung, makanya harus pakai tanda kutip. Kalau kutipan tidak langsung itu meringkas intisari dari sumber asli tanpa menghilangkan gagasan sumber aslinya. Gitu ya.
Tuh, jadi diubah dengan kalimat kita, tapi idenya tetap. Nah, itu kutipan tidak langsung atau kita menyebutkan juga memparafrase ya, parafrase gitu. Nah, ini jenis kutipannya. Nah, nah, gaya pengutipannya banyak ya, ada EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, ada EPA, ada MLA. Tadi yang saya lihatkan di apa? Di Mendeley tadi. Nah, itu banyak, tinggal pilih, itu hanya beda, intinya sama, hanya beda sedikit gitu ya, hanya beda ada yang tahun, nama akhir dengan tahun, ada yang nama akhir dengan nomor halaman gitu ya. Nah, atau pengubahan ada yang hanya pakai angka-angka aja seperti YEE itu pakainya angka aja. Nah, itu bergantung stylenya masing-masing ya. Tuh. Nah, kalau untuk mengutip kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Nah, ini yang harus dicatat. Jadi, kalau kita mengutip, kita copas nih, kutip, tapi copasan kita itu kurang dari 4 baris, maka itu langsung integrasikan dengan teks, jarak antar barisnya 2 spasi. Ya sama ya, diapit tanda kutip. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau ada tanda kutip ini berarti kita itu mengutip langsung, kita copas punya orang. Nah, jangan lupa sumber kutipannya, gitu ya. Pada akhir kutipan, bisa sumber kutipannya bergantung kita pakainya style apa. EBI ya, kalau EBI, Ejaan Bahasa Indonesia itu nama belakang aja, kemudian tahun terbit dan nomor halaman. Kalau EPA tidak perlu nomor halaman, hanya nama belakang dengan tahun. Kalau MLA nama belakang dengan nomor halaman, gitu ya. Bergantung kita pakainya style yang mana. Bu, kalau untuk yang karya ilmiah kita, kalau tidak EBI kita pakainya MLA. Ya, EPA ya, EPA yang itu yang umum, sangat umum digunakan di berbagai jurnal nasional atau internasional, itu pakainya EPA ya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mengutip langsung tapi lebih dari 4 baris, nah ini yang diintegrasi di apa? Di enter, kemudian dia menjorok 5 sampai 7 ketuk, kemudian ini yang asalnya kita 2 spasi ini jadi 1 spasi yang kita kutipnya. Yang kita kutip yang kita kutipnya jadi 1 spasi. Nah, kemudian boleh pakai tanda kutip, boleh tidak. Kenapa? Karena dengan ini jadi 1 spasi dan menjorok juga, itu sudah menunjukkan ini adalah copas gitu ya. Jangan lupa sumber. Nah, sumber di belakangnya. Gitu ya, cantumkan sumbernya. Nah, yang terakhir, kalau kutipan yang tidak langsung, kalau kita parafrase, itu langsung integrasikan dengan teks, jarak antar barisnya juga sesuaikan, dan tidak perlu pakai tanda kutip, karena kita tidak copas gitu ya. Dan jangan lupa juga terakhirnya, cantumkan sumber ya. Itu yang paling penting, harus mencantumkan sumber ini punya siapa, yang kita ambil tulisannya siapa, gitu ya. Nah, mungkin itu untuk pengutip, iya format bab 2-nya ya. Sok, ada yang mau ditanyain dulu? Biar ente. Kasihan. Udah mau bulan puasa baru hari kedua ya. Sudah dijajalinya dengan ini. Oke, nah kalau, oh ya gimana Habibie? Ibu, permisi Bu, Ya. boleh minta PowerPoint yang Ibu jelasin hari ini Bu? Ya nanti saya simpan. Itu karena memang baru saya buat ya. Jadi sebenarnya di Edunext ada, tapi itu yang lama. Nah ini yang baru-baru, nanti saya simpan. Oke, makasih Bu. Oke, sip. Ini kemarin dibuat baru karena ya tadi buat sama mengisi di S3, S2, S3 di pasca ya. Nah, materinya sama gitu penulisannya. Nah, ini formatnya. Kalau format bab 2 masih sebetulnya aja ya, kertas A4, marginnya 4433, ukuran huruf sama, konsistenkan, jenis huruf konsistenkan, penulisan juga konsistenkan ya. Nah, untuk membuat bab teori dasar itu mencari minimal 5 referensi. Nah, jadi minimal 5 ya referensinya. Kemudian tentukan referensi utama, urutkan, kemudian nanti mengutip, nah ini mengkritik teori dan merangkum nanti. Nah, ini yang langkah dalam membuat bab teori dasar. Ini sudah ada di Edunext template-nya. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang gambaran umum, kalau gambar bab 3-nya gambaran umum, karena kalau kelas ini apa mana ya? Ketika bercerita tentang ITB kalau nggak salah, apa LMS ITB gitu ya, dia pakainya gambaran umum. Gini ya, harus observasi dulu, jadi itu bebas kalau gambaran umum. Nah, contohnya begini. Misalnya kita teori dasar manajemen, cari dulu definisi dari 5 ahli. Nah, 5 ahli manajemen,
kemudian kita urutkan. Nah, si referensinya kita urutkan. Nah, yang di urutan pertama ini yang kita masukkan ada di anggapan dasar. Kan tadi e-book-nya ambil dari 5 ahli yang tentang pendapat ahli tentang e-book gitu ya. Nah, masukkan ke sini nama, tahun dan halaman, kalau ada halamannya, kalau nggak ada halamannya nama tahun juga cukup ya. Kemudian diurutkan, ya ini menurut Haryanto, ada lagi menurut Umar, beda dengan pendapatnya Slamet, ada lagi pendapatnya lain, si Charles apa, pendapatnya lain lagi siapa? Itu ya. Nah, ini silahkan dibuat satu paragraf, ini definisi-definisi yang sudah ada tadi ya, dari 5 ahli tadi. Nah, setelah itu, ini kita akan kritik teori. Nah, dari 5 ahli tadi, teori menurut siapa yang paling bagus, misalnya ini yang paling lengkap gitu ya. Nah, ini buat kritik teori. Itu di satu ini ya. Setelah itu kita di sini merangkum. Jadi dari 5 ahli itu manajemen menurut kita apa? Nah, baru ini pendapat kita. Nah, ini kalau nanti orang akan akan mengutip, mensitasi, nah ini pendapat kita yang disitasi. Gitu. Dan ini berlaku hanya untuk yang definisi ya. Kalau misalnya jenis-jenis, ciri, apalagi perkembangan itu tidak usah dari 5 ahli. Tapi tetap kalau misalkan kita misalnya jenis-jenis sampah tetap harus ada, itu diambil dari referensinya siapa, sumbernya tetap harus ada gitu ya. Karena kebanyakan pengalaman dari kemarin-kemarin itu dari yang sebelumnya, oke di definisi ada 5 ahli, semuanya disantumkan. Tapi ketika masuk ke jenis-jenis, ciri-ciri, itu tidak ada sumbernya. Padahal tetap saja itu harus dimasukkan, kita mengambil dari mana. Gitu ya. Ini yang untuk bab 2 ya. Nah, kemudian jika ada uraian seperti ini kalau setelah uraian kata adalah tidak perlu pakai tanda baca, hanya ketika di uraiannya ABCD ini, nah ini dimulai dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik. Ini menyatakan dari sini sampai sini itu satu paragraf. Gitu. Kalau mau pakai tanda titik akhir, misalnya konstruksi jembatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, setelah sebagai berikut titik ya, bukan titik 2, tapi titik. Nah, ini dimulai si uraiannya dimulai dengan huruf kapital. Kalau misalnya dia kalimat, nah berarti diakhiri tanda titik, tapi kalau bukan kalimat, frasa atau hanya kata, ini nanti titiknya di akhir gitu ya. Jadi menunjukkan dari sini sampai sini ini satu paragraf. Begitu ya. Itu untuk template-nya bab 2. Oke. Sampai sini. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Kalau yang tentang Mendeley tadi memang nggak ada di PPT ya. Nah, jadi di PPT tadi hanya yang tadi tentang plagiat-plagiatnya. Kalau yang Mendeley tadi yang didemokan lah ya, seperti itu. Nanti Anda bisa lihat lagi rekamannya kalau misalkan ini sampai mana tadi ya. Nah, ini saya rekam, nanti saya simpan di Teams seperti biasa. Oke, ada lagi? Ada yang akan ditanyakan? Sampai sini? Tidak ada? 1, 2, 3, nggak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, berarti lanjut ke tugas Anda ya, tugas Anda dan kelompok. Yang belum menyelesaikan bab 1 dikumpulkan bab 1-nya. Yang sudah dikumpulkan, nah silakan lanjut ke bab 2 ya, cari referensi. Oh ya, perlu nggak Anda gini. Kita bisa cari referensi itu di sini sih, scopus.com ya. Nih, makanya saya banyak juga ini lagi cari-cari jurnal, cari referensi di sini. Nah, di sini kita bisa sign in. Ini sign in-nya pakai akun yang Mendeley, bisa ya, akun yang Mendeley. Tapi kalau nggak sign in juga bisa. Nah, ini source, kita bisa cari di sini. Di source ini kita bisa cari berdasarkan apa? Mau subjek area, judul, publisher-nya atau ISSN jurnalnya. Ini misalnya kita cari subjek areanya. Subjek areanya misalnya kita tentang apa ya? Chemical, saya tentang engineering, engineeringnya misalnya tentang automotive engineering, misalnya bisa kita klik apply. Nah, nanti ini ada banyak referensi jurnal. Nah, di sini kalau yang open access bisa kita klik jurnalnya,
klik seperti ini. Nah, kita ini homepage-nya ada nggak? Nah, kita bisa cari di sini. Di sini ada, nah, artikel dan isu. Nah, di sini. All isu misalnya kita bisa cari di sini. Nih, banyak artikel yang berkaitan dengan itu. Nah, ini ya, banyak lagi yang bawahnya. Ini yang previousnya silahkan. Atau juga kita bisa cari di Open Knowledge Maps. Nah, ini bisa untuk Anda cari referensi Open Knowledge Maps. Nah di sini misalnya kita mau cari apa ya? Ini bisa bahasa Indonesia, sampah organik. Nah, misalnya sampah organik. Tuh. Dia lagi nyari nih artikel apa aja yang muncul. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mencari penelitian terdahulu ya, untuk melengkapi yang di bab 1 pendahuluan. Nah, kan ini topiknya ya. Tadi topiknya nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nih kan banyak sisa buangan dapur. Nah, ini dia sudah mengategorikan. Nah, nah kita bisa lihat nih. Nah, ini di mana aja, apa saja yang sudah ditulis berkaitan dengan sampah organik, dan kita bisa klik PDF-nya gitu, karena yang open source dia akan terlihat, dia bisa kita unduh ya. Nah, ini juga bisa jadi selain Google Scholar, kita juga bisa lihat di sini. Gitu, bisa cari referensi di sini, dan ini insya Allah terpercaya ya, gitu. Itu terakhirnya boleh jadi referensi supaya referensi kita tuh kredibel ya, nah tidak yang abal-abal gitu. Nah ini bahkan pengelolaan sampah berbasis dalam lubang dan segala macamnya, ini bisa kita cari. Nanti tinggal ketikkan di sini kata kuncinya apa, nanti akan muncul ya. Ini juga bisa Anda gunakan. openknowledgemaps.org nih. Bisa, atau tadi di scopus.com juga bisa ya, cari referensi di situ. Begitu ya, itu bekalnya untuk menulis bab 2. Nah, silakan gunakan untuk berdiskusi ya, sisa waktunya. Nah, untuk yang belum bab 1 berarti saya tunggu hari ini bab 1-nya, yang belum yang sudah berarti silakan lanjut ke bab 2. Tenggat untuk di bab 2 ini juga kalau sudah di bab 2-nya, Anda coba cek plagiarismenya. Nah, boleh pakai yang gratis aja dulu bab 2-nya supaya tahu ya, oh ternyata ketika saya membuat ini berapa persen similarity-nya. Nah, kalau misalkan ada yang masih merah-merah, itu bisa diparaphrase, bisa di kalimat-kalimatnya diganti gitu ya. Begitu untuk tenggat yang bab 2-nya hari Sabtu ya. Tapi tadi pagi ada 1 lagi. Nah, jadi bisa dicek, dan bisa jadi kalau misalnya ada kesalahan seperti tadi kan, supaya bisa diperbaiki yang lainnya, jadi tidak seperti itu lagi gitu ya. Dan lembar kendalinya disertakan supaya bisa saya tanda tangan ya di bab 1 dan bab 2-nya. Oke, mungkin itu saja, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan. Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, itu saja untuk materi hari ini. Sudah bab 2 ya, nah berarti pekan depan kita ke pelengkap awal dan pelengkap akhir. Kalau sudah bab 2, sebetulnya Anda sudah bisa mencari data dengan kuesioner atau wawancara, karena itu berbasis ke teori yang kita gunakan ya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun sedang berpuasa, tetap semangat. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Ya, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam, makasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk.